Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Az-Zahratul Aini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok saya yang bertemakan model aplikasi pendidikan dan pelatihan pengawas pendidikan. Yang pertama, kebutuhan diklat bagi pengawas pendidikan. Yang ke-1, tuntutan dan kebutuhan pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara berkelanjutan. Yang kedua, perubahan kebijakan pendidikan, perkembangan iptek sebagai inovasi pendidikan yang terjadi dan akan terjadi pada masa mendukung. Pendidikan dan pelatihan merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Yang ketiga, ada jenjang jabatan pengawas yang berlaku saat ini, yaitu jabatan pengawas pratama, pengawas muda, dan pengawas madya. Ada juga pengawas utama. Yang selanjutnya, kebijakan dasar penyelenggaraan diklat pengawas sekolah atau madrasah. Ada UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ada juga UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya ada juga peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengawas pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan. Yang ketiga ada evaluasi, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Oke, itu tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan dan hasil pendidikan dan pelatihan pengawas pendidikan. Pendidikan dan pelatihan pengawas secara umum bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pengawas sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pengawas dapat dilihat dari peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dibinanya. Tujuan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yakni tujuan umum diklat calon pengawas. Ini adalah untuk memfasilitasi peserta atau calon pengawas untuk mendapatkan pengalaman belajar teoritis dan praktis sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yakni tujuan khusus. Tujuan khusus diklat calon pegawai ini adalah memfasilitasi calon pengawas untuk yang pertama, mendapatkan pengalaman belajar teoritis dan praktis dalam bidang kepribadian, sehingga memiliki kompetensi kepribadian yang baik untuk menjadi pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, mendapatkan pengalaman belajar dalam bidang supervisi manajerial, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi terhadap pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman belajar dalam bidang supervisi akademik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang keempat, mendapatkan pengalaman belajar dalam bidang evaluasi pendidikan, sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi pendidikan secara umum dan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah, guru, dan staf. Yang kelima, mendapatkan pengalaman belajar dalam bidang penelitian dan pengembangan, sehingga dapat melakukan penelitian dan pengembangan tersebut secara umum dan metode pengawasan atau supervisi secara khusus. Yang keenam, mendapatkan pengalaman belajar dalam dimensi sosial sehingga dapat berhubungan sosial yang efektif dan dalam pelaksanaan tugas kepegawaian. Selanjutnya, sasaran dan hasil diklat. Yang pertama, bagi pengawas sekolah yang sudah aktif tetapi belum memiliki sertifikat pendidikan profesi pengawas, tanda lulus diklat jenjang dasar dan jenjang lanjut diakui dan dihargai untuk pendidikan profesi pengawas maksimal setara 10 SKS. Selanjutnya, peserta yang gagal dalam tipe pendidikan dan pelatihan pengawas
wajib menempuh ulang 1 kali dengan harapan berhasil. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepengawasan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, terus artinya kegiatan kepengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dan pihak pengawas sekolah. Yang kedua, realistik. Artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data existing sekolah. Yang ketiga, utility. Artinya proses dan hasil kepengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya. Yang keempat, supporting, networking, dan collaborating. Artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder. Dan yang terakhir, testable. Artinya hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.